Gus Miftah pasca hina Gus Samsudin, seorang dukun, Priska Indigo dimimpiin begini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman ya, kejadian Gus Miftah disebut menghina ya. Ya. Kemudian kena ajab seperti muntah-muntah. Ya, karena sebut Gus Samsudin dukun itu sebetulnya sudah terjadi 3 minggu lebih Mas Samet ya. Betul. Viral di media sosial karena menyangkut nama Gus Samsudin ya. Seorang konten kreator menulis ajab kepada Gus Miftah. Nah, ini tentunya berkali-kali kita sudah menyampaikan bahwasanya tujuan video kita membuat seperti ini agar ke depan Gus Miftah tidak lagi membawa nama Gus Samsudin sebagai bahan leluconnya beliau. Ya, karena saya lihat ya, setiap ada Gus Miftah, Gus Samsudin yang dia bahas, ujung-ujungnya mengolok-olok, ujung-ujungnya menyudutkan sosok pribadi Gus Samsudin. Iya, benar. Saya kasihan kepada anak, saya kasihan kepada keluarganya, saya kasihan juga kepada penggemarnya. Betul. Ya, seharusnya seorang ulama seperti Gus Miftah dapat menjaga sikap. Benar. Itu sih Mas Samet. Iya, harus wajib jaga sikap memang. Iya. Oke, terkait dengan topik ya hari ini. Ini sekian hari Mbak Priska. Kita telah membahas tentang Gus Samsudin dan Gus Miftah. Katanya panjenengan sempat dimimpiin sesuatu. Apa sih itu Mbak? Silakan pelan-pelan biar paham, biar nggak salah paham. Biar nggak salah paham. Iya. Sebelumnya saya minta maaf untuk para netizen di sana, di luar sana gitu. Terutama penggemarnya. Terutama penggemarnya gitu kan Mas. Jadi gini Mas, itu di malam ini udah mau 3 minggu ya Mas. Itu di malam jalan 3 minggu belum nyampe 3 minggu Mas. Itu saya dimimpiin gitu kan. Dimimpiin, dalam mimpi itu Gus Samsudin Gus Miftah itu setelah menghina Gus Samsudin Mas. Itu kayak ada bala gitu Mas, menyerang dia gitu. Gus Miftah. Iya, menyerang Gus Miftah gitu kan Mas. Kita nggak tahu itu bala dari mana gitu kan. Tapi ada bala yang menyerang dia dan dia jatuh sakit Mas kayaknya. Gitu. Tapi yang saya lihat di sini itu bukan kiriman dari Gus Samsudin Mas gitu. Tapi nggak tahu itu dari mana. Yang saya lihat tuh balanya tuh besar Mas, sampai Gus Miftah itu nggak nahankan itu tadi, jatuhlah dia sakit tadi itu Mas gitu. Oke. Mbak juga tadi sempat menyampaikan ya di balik layar, katanya ada kebaikan juga yang diterima sama Gus Samsudin pasca dihina, diolok-olok oleh Gus Miftah. Iya, apa itu Mbak? Bener. Karena kan pernah dulu kejadian sama Gus Samsudin diolok-olok sama si Marcel Radipal Pesulap Merah, ya kan? Gus Samsudin tidak membalas olokan tersebut, ya. Gus Samsudin tetap meladenin, tapi tidak menjatuhkan sosok pesulap merah. Dia mencoba untuk menyudahin dan tidak lagi memperkeruh dengan membalas dan menyaut-nyaut, Mas Samet. Nah, karena tidak ada tanggapan seperti itu, pesulap merahnya berhenti sendiri, Mbak. Berhenti sendiri. Namun beberapa bulan tahun kemudian beliau kena Mbak sama seorang namanya Ibu Ida Dayak Mbak. Di situ dia ya hukum adat lah, keluarlah duit sekian. Banyak netizen menyatakan itulah balasan karena dulu pernah menzolimi Gus Samsudin. Nah di sini Mbak bisa menceritakan nggak yang tadi Mbak bilangin akan ada yang baik yang diterima oleh Gus Samsudin? Iya Mas. Yang hadir dalam mimpi itu kan Mas. Itu tadi. Cuman ada juga di selam mimpi itu gambaran baik untuk Gus Samsudin Mas gitu loh. Termasuk dia nih bukan makin menurun Mas, dia bakalan makin menanjak terus Mas gitu loh. Oke, itu dari pandangan Mbak. Iya benar. Oke, ini saya tanya Mas Samet. Mas Samet, kita lihat ya channelnya Gus Samsudin pasca beliau itu kembali dari penjara, itu kan belum pulih sepenuhnya. Bahkan ada pandangan yang dimana akun utama yang hampir 2 juta pengikut itu belum kembali. Jadi beliau belum upload. Nah, ini pandangan Mbak Priska pasca dihina, disudutkan sama Gus Miftah, katanya akan naik. Bener nggak itu sih kalau dari terawangan Mas Samet juga?
Benar. Mm-mm. Kalau di sini dia pun kontennya itu masih hanya menerima tamu-tamu yang datang, fans dia. Nanti kalau sudah dia mulai mendapatkan ide, konten kembali seperti biasa tentang memberantas ilmu kesesatan, insya Allah memang benar naik kembali. Oke, jadi mungkin saya bisa katakan gini ya, pandangan Mbak Priska terkait Gus Samsudin makin naik lagi ya, pasca didolimi oleh Gus Miftah. Mungkin terlihat dari kondisi pondok Mas Hamed. Yang saya lihat dari pondoknya Gus Samsudin ya, Nuswantoro, Padepokan Nuswantoro itu dibangun Mas Hamed seperti pondasi besar, tiang besar, direhab ya. Seperti lebih besar dari mungkin akan lebih banyak bisa menampung jemaah dan para tamu Mbak Priska. Iya benar tuh. Ya, saya nggak tahu kan kalau Mbak Priska tadi kan ngomongnya akan ada suatu hal yang baik yang lebih menaikkan derajatnya Gus Samsudin. Ya benar. Ya kita lihat aja Mas Hamed ke depannya. Kita lihat ke depannya, dia sudah mulai dapat ide mengonten kembali, insya Allah naik lagi. Ya, cuman ini pesan ini untuk Gus Miftah sendiri ya. Tadi Mbak Priska dalam mimpinya melihat akan ada sesuatu hal berupa penyakit ya Mbak ya. Iya. Berupa penyakit. Ya mungkin kalau saat ini yang kemarin itu kena ajab, isu-isunya muntah ya, habis minum kelapa. Mungkin bukan itu ya Mbak ya, yang Mbak maksud berarti ya akan ada lagi gitu ya. Akan ada lagi. Oke, jadi Mas Hamed, memang teguran itu katakan orang itu tidak ada yang menerimanya dalam waktu singkat. Setelah dia mengolok-olok, ada yang dalam waktu singkat, ada juga yang sampai akhir mau hidupnya baru dapat Mas Hamed. Saya ingat kata Buya Yahya seperti itu ya. Kalau orang berdusta ya, dia berani bersumpah, ada yang dia diajab gak lama, ada juga yang habis mau akhir hidupnya baru dia terkena gitu. Intinya kita ambil pelajaran dari sifat dari Abah Gus Samsudin. Walaupun dia sudah diolok-olok orang, dia tidak pernah balas, tapi ada yang membalas. Seperti Marcel Radipal, Kuto Merah, dia mengolok-olok Gus Samsudin. Ternyata yang membalas siapa? Ibu Ida Dayak, dia kena di Ibu Ida Dayak. Jadi kita ambil sifat dari Abah Gus Samsudin. Kita tidak perlu tanamkan rasa dendam. Ucap saja astagfirullah, dan apabila diapai alhamdulillah, seperti itu. Iya. Oke, Mbak Priska. Iya Mas. Ini kan mimpi ya. Mimpi yang Mbak Priska alami. Iya Mas. Bisa nggak sih hal itu dihindari mungkin dengan melakukan permintaan maaf kepada Gus Samsudin secara langsung atau gimana Mbak? Itu Mas, yang saya lihat memang harus ada suatu ritual permintaan maaf ya Mas. Itu dari Gus Miftah ke Gus Samsudin gitu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu Mas? Karena kalau tidak cepat dia meminta maaf, kita takutnya yang mimpi saya tadi itu Mas bakalan terjadi gitu loh. Menjadi kenyataan. Benar. Ya. Lagian pun di sini kita bukan hanya mencintai sosok Gus Samsudin, ya, kita juga mencintai sosok Gus Miftah. Makanya kita memperingatinya nih Mas sebelumnya. Memberi pesan Mbak Memberi pesan ya benar. Memberi pesan kepada beda-beda, kita cinta Gus Samsudin, kita cinta juga Gus Miftah, Gus Iya. Idris dan lain-lain. Iya. Kenapa gitu ya Mas Ahmad ya? Kenapa Gus Miftah selalu kesannya itu kalau membahas tentang Gus Samsudin ujung-ujungnya kayak menyudutkan gitu ya. Senang kali dia untuk menjatuhkan Gus Samsudin. Padahal setahu saya Gus Samsudin itu tidak pernah sedikit menyentil Gus Miftah. Tapi ini karena itu tadi yang kita bahas kemarin, ada video sebelumnya, ada yang mengompol ya, memprovokasi supaya ikut sama seperti dia tidak suka di kompolnya, biar semua ini merembet semua jadi tidak suka dengan Abah Gus. Iya benar. Berarti dalam kata lainnya Gus Samsudin ini banyak difitnah Mas Ahmed. Ya, betul. Ya. Tapi dia tetap legowo ya Mas kalau orang Iya bilang. Mbak. Gus Samsudin itu memang seperti itu Mbak. Sudah saya bilang di diri dia itu, kalau yang dari pandangan saya itu ada sifatnya
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, amin. Iya, jadi kalau mau saya sih pribadi ya, saya bukan nggak mau melihat Gus Miftah sifat-sifatnya yang memang banyak hal-hal positif. Cuman kalau untuk yang satu ini dalam sikap mengurusi persoalan orang yang sedang viral, ya tidak seperti ini harusnya. Iya benar. Ya Mas Hamed ya. Setiap orang memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Pasti. Ya. Dia akan menebusnya, dia akan memperbaikinya. Ya. Yang sempurna itu hanya Nabi Muhammad SAW. Iya, makanya di sini saya mau sampaikan nggak ada pribadi yang sempurna. Benar. Cuman dalam pribadi orang pasti ada kebaikan juga. Betul. Ya siapapun Mas Hamed, saya bisa katakan siapapun. Siapapun ya Mas. Ya, kita harusnya mengingat sosok Gus Samsudin ini kalau memang pikiran kita baik, sifat kita mau mengedepankan hal-hal yang positif, ya. Karena kita selalu berdoa gini Mas Hamed kepada Allah, berikanlah aku ya jalan kebaikan, tutuplah ya kesalahan-kesalahanku, kehinaan-kehinaanku, jangan sampai itu dibuka. Benar. Ya. Karena setiap perjalanan hidup itu kan kadang Mbak ada lubang Mbak Benar Mas. Ya Banyak. lubang itu yang kadang janganlah kalau kita masuk itu orang itu terus wah kamu pernah kesini ya, pernah ini ya. Jangan jadi bahan Jangan olokan jadi lah gitu Mas. jangan dibuka gitu. Jangan melihat kekurangan orang saja lah. Intinya kita ini selagi kita manusia biasa seorang hamba Allah, kita semua punya kekurangan kecuali Nabi Muhammad SAW. Makanya lah dia bisa diutus menjadi kekasihnya Allah. Iya. Oke. Mas Hamed dan Mbak Priska, Iya Mas. tadi panjenengan sudah sampaikan pandangan dari mimpi panjenengan. Iya, Mas. Mudah-mudahan Gus Samsudin ataupun Gus Miftah dapat mendengar ini Ya. dan menjadikan ini sebagai buah pemikiran beliau dalam berdakwah di kemudian hari. Amin. Ya. Oke, sampai sini dulu kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.